Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Bapak Syarif. Jangan lupa untuk di subscribe dulu, like, juga komen. Oke. Pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang demokrasi liberal. Apa sih demokrasi liberal itu? Demokrasi itu adalah bersumber dari bahasa Yunani, demos dan kratos. Demos itu rakyat, kratos itu pemerintahan. Jadi demokrasi itu adalah pemerintahan yang bersumber dari rakyat. Liberal artinya adalah kebebasan. Liberal ini berasal dari kata liberty. Jadi demokrasi liberal itu adalah sistem pemerintahan yang bersumber dari rakyat, di mana diberikan kebebasan untuk berorganisasi, berpolitik, berpartai, dan sebagainya. Pada tanggal 27 Desember 1949, pemerintah Indonesia dengan Belanda melakukan perundingan KMP, Konvensi Meja Bundar. Dalam perundingan tersebut, Indonesia berbentuk federal, RIS, Republik Indonesia Serikat. Dengan adanya RIS tersebut, Indonesia terpecah-pecah menjadi negara bagian. Ada negara Sulawesi, ada negara Sumatera, ada negara Jawa. Maka dalam setiap negara itu ada pemimpin negara bagian. Hal ini tidak cocok dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Maka negara bagian tadi ingin kembali lagi ke negara kesatuan Republik Indonesia. Maka pada tanggal 17 Agustus 1950 menjadi kembali lagi kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk menyatukan negara bagian tersebut, maka dibuatlah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sampai dengan nantinya 5 Juli 1959. Dalam hal ini disebut juga dengan demokrasi liberal, dengan beberapa kabinet yang akan mengisi kabinetnya, yaitu diantaranya Kabinet Natsir. Kabinet ini adalah kabinet yang pertama menjalankan pemerintahan di Indonesia. Kabinet ini berasal dari Partai Masyumi dan Muhammad Natsir sebagai Perdana Menteri. Selama menjalankan pemerintahannya, berhasil menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif. Selain itu, Indonesia berhasil menjadi anggota PBB. Kabinet ini melibatkan banyak partai. Penyebab kemunduran kabinet ini dari koalisi pemerintahan adalah kegagalan masalah Irian Barat dengan Belanda. Juga Mosi Hadikusumo dari PNI, sehingga Natsir menyerahkan jabatannya pada Presiden Soekarno. Setelah itu, Presiden Soekarno menunjuk Sukiman Wirosanjoyo untuk mengisi kabinetnya. Tidak banyak program yang ia buat. Bahkan, terjadi kerjasama antara pemerintahan Indonesia dengan pemerintahan Amerika Serikat dengan adanya Mutual Security Act, sehingga Indonesia lebih condong kepada Amerika Serikat. Hal inilah yang menyebabkan menyimpangnya dari politik luar negeri yang bebas dan aktif, sehingga ditentang oleh PNI. Terjadinya hal inilah yang menyebabkan nantinya Kabinet Sukiman memundurkan dirinya dari jabatan pemerintahan kabinet pada saat itu. Kabinet ini hanya berlangsung selama 1 tahun. Kabinet yang menggantikan Kabinet Sukiman adalah Kabinet Wilopo yang dipimpin oleh Mr. Wilopo. Salah satu program penting Kabinet Wilopo adalah persiapan pelaksanaan pemilihan umum. Program luar negerinya juga ditekankan pada pengembalian wilayah Irian Barat kepada Indonesia. Namun, Kabinet Wilopo juga tidak luput dari masalah-masalah yang mengganggu kedudukannya. Antara lain adalah masalah Angkatan Darat, peristiwa 17 Oktober 1952. Namun, masalah yang membuat Kabinet Wilopo turun dari jabatannya adalah peristiwa Tanjung Morawa, yang menyebabkan mosi tidak percaya dari Serikat Indonesia terhadap Kabinet Wilopo.
Setelah Kabinet Wilopo, kabinet selanjutnya adalah kabinet yang dipimpin oleh Ali Sastroamidjojo. Kabinet ini memiliki program untuk melanjutkan persiapan pelaksanaan pemilu, juga persiapan kerangka panitia pelaksanaan pemilihan umum. Program yang sukses dari kabinet ini adalah pelaksanaan konferensi Asia Afrika di Bandung. Namun sayangnya kabinet ini menyerahkan mandatnya kembali sebelum pelaksanaan pemilu 1955 disebabkan karena terjadinya konflik angkatan darat di mana A.H. Nasution mengundurkan diri dari KSAD digantikan oleh Bambang Sugeng, sehingga rakyat menarik dukungannya kepada kabinet Ali Sastroamidjojo. Dan setelah itu kabinet Ali Sastroamidjojo digantikan dengan kabinet Burhanuddin Harahap. Salah satu hasil yang menonjol pada kabinet ini adalah pelaksanaan pemilu 1955. Setelah pemilu pertama didapatkan 4 partai besar yang menduduki posisi terbanyak, yaitu PNI, NU, Masyumi, dan PKI. Membaiknya hubungan dengan anggota Angkatan Darat dan pembubaran Uni Indonesia Belanda merupakan pencapaian terbaik pada masa kabinet ini. Setelah hasil pemilu keluar, maka kabinet Burhanuddin Harahap mengundurkan diri, sehingga dibentuklah kabinet baru berdasarkan hasil pemilihan umum. Setelah kabinet Burhanuddin Harahap, kembali Ali Sastroamidjojo diserai mandat untuk mengisi kabinetnya yang kedua. Dengan kabinet barunya yang terdiri dari koalisi antara partai PNI, Marhaen, Masyumi, dan NU. Beberapa program yang terlaksana pada kabinet ini adalah pembatalan konferensi meja bundar oleh Presiden Soekarno, pelaksanaan konferensi Asia Afrika, dan pengambil alihan perusahaan Belanda oleh warga Tionghoa. Namun timbulnya gerakan-gerakan anti Cina pada masyarakat menyebabkan perpecahan pada suatu daerah. Selain itu, timbulnya gerakan-gerakan separatis antar partai yang menyebabkan keretakan dalam pemerintahan. Kabinet yang terakhir memerintah adalah Kabinet Juanda atau Kabinet Karya. Kabinet ini merupakan Zaken Kabinet, yaitu kabinet yang terdiri dari para pakar ahli di bidangnya. Kabinet ini dibentuk karena kegagalan konstituante dalam menyusun Undang-Undang Dasar pengganti UUD-S 1950. Beberapa pencapaian dari kabinet ini adalah pembentukan Dewan Nasional untuk menampung aspirasi rakyat, pemberantasan tindak jahat korupsi, juga ditetapkannya peraturan lautan yang tertuang dalam Deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957. Hal ini merupakan bukti keberhasilan diplomasi Indonesia dalam memperjuangkan wilayah teritorial laut Indonesia. Karena gagal menyelesaikan aksi-aksi pemberontakan separatis di daerah-daerah, juga kondisi negara yang semakin terpuruk, maka krisis demokrasi liberal telah sampai pada puncaknya, sehingga Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959 dan mengubah demokrasi Indonesia menjadi demokrasi terpimpin.